Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raja Diayus Musari dari kelas D dengan NIM D300-200-161. Saya akan mempresentasikan tentang ciri utama makroekonomi dari pandangan Keynes, Fisher, Franco Modigliani, dan Milton Friedman. 1. Dugaan Keynes. Pertama, Keynes menduga bahwa kecenderungan mengkonsumsi marginal atau jumlah yang dikonsumsi dari tambahan dolar penghasilan adalah antara 0 dan 1. Keynes menuliskan bahwa terdapat hukum psikologis mendasar bahwa untuk meningkatkan konsumsi saat terjadi peningkatan pendapatan, tetapi peningkatan konsumsinya tidak akan sebesar kenaikan pendapatannya, yaitu ketika seseorang mendapatkan dolar tambahan, ia biasanya menghasilkan sebagian dan menghemat sebagian atau 0 kurang dari MPC kurang dari 1. Kedua, Keynes berpendapat bahwa rasio konsumsi terhadap pendapatan yang disebut dengan kecenderungan mengkonsumsi rata-rata turun ketika pendapatan naik. Dia percaya bahwa menabung adalah kemewahan. Jadi, dia berharap orang kaya untuk menghemat proporsi yang lebih tinggi dari pendapatan mereka daripada orang miskin. Meskipun tidak penting, untuk analisis Keynes sendiri, postulat bahwa kecenderungan mengkonsumsi rata-rata turun ketika pendapatan naik adalah bagian sentral dari ekonomi Keynesian awal. Rata-rata kecenderungan mengkonsumsi APC jatuh ketika pendapatan naik atau APC sama dengan C per Y. Ketiga, Keynes berpendapat bahwa pendapatan adalah penentu utama konsumsi dan bahwa suku bunga tidak memiliki peran penting. Dugaan ini sangat kontras dengan kepercayaan para ekonom klasik yang mendahulunya. Para ekonom klasik berpendapat bahwa tingkat bunga yang lebih tinggi mendorong tabungan dan mengurangi konsumsi. Keynes mengakui bahwa tingkat bunga dapat mengurangi konsumsi sebagai masalah teori. Namun, dia menulis bahwa kesimpulan utama yang disarankan oleh pengalaman, saya pikir, adalah pengaruh jangka pendek dari tingkat bunga pada pengeluaran individu dari pendapatan yang diberikan adalah sekunder dan relatif tidak penting. Atas ketiga dugaan ini, fungsi konsumsi Keynesian sering ditulis sebagai berikut. C sama dengan C tetap plus CY, C tetap lebih dari 0, C kurang dari 0 kurang dari C kurang dari 1. Di mana C adalah konsumsi, Y adalah pendapatan disposable, C tetap adalah konstansa, dan C adalah kecenderungan mengkonsumsi marginal. C tetap menentukan intercept pada sumbu vertikal dan C menentukan kemiringan. 2. Irving Fisher, teori pilihan antar waktu. Teori konsumsi yang dikembangkan Fisher menganalisis bagaimana konsumsi yang rasional dan berwawasan ke depan membuat pilihan antar waktu. Pilihan rasional yang dibuat mencoba melibatkan periode waktu yang berbeda. Teori konsumsi Fisher menerangkan kendala yang dihadapi konsumen, preferensi yang dimiliki, dan bagaimana hambatan dan preferensi ini bersama-sama menentukan pilihan tentang konsumsi dan tabungan seseorang. Konsumen menghadapi batasan berapa banyak yang dapat mereka belanjakan atau yang disebut batasan anggaran. Konsumen harus memutuskan berapa banyak yang dikonsumsi hari ini dan seberapa banyak yang harus ditabung untuk masa depan. Pada saat itu, konsumen akan menghadapi batasan anggaran antar waktu. Konsumen harus mengukur total sumber daya yang tersedia untuk konsumsi saat ini dan di masa depan. Langkah pertama dalam mengembangkan model teori konsumsi Irving Fisher adalah memeriksa batasan anggaran ini dengan beberapa detail. Untuk mempermudah, kita akan mempelajari keputusan yang dihadapi konsumen yang hidup selama 2 periode. Periode 1 mewakili masa muda konsumen
dan periode 2 mewakili usia tua konsumen. Ada 3 kombinasi pilihan keputusan yang dapat diambil dalam kondisi demikian. Ialah pertama, konsumen mendapatkan pendapatan Y1 dan mengonsumsi C1 dalam periode 1 dan menghasilkan pendapatan Y2 dan mengonsumsi C2 dalam periode kedua. Semua variabel adalah nilai real, yaitu disesuaikan dengan inflasi. Kedua konsumen memiliki kesempatan untuk menabung pada periode 1 dan lebih banyak konsumsi pada periode 2. Ketiga, karena konsumen memiliki kesempatan untuk meminjam uang, konsumsi dalam periode 1 melakukan konsumsi lebih besar daripada pendapatan dalam periode itu. Catatan, Y1 kali Y2 sama dengan pendapatan pada periode 1 dan 2. C1 kali C2 sama dengan konsumsi pada periode 1 dan 2. S sama dengan Y1 kurang C1 sama dengan tabungan pada periode 1. S kurang dari 0 berarti konsumen melakukan pinjaman. S lebih dari 0 berarti konsumen melakukan saving. Franco Modigliani, hipotesis daur ulang. Atau life cycle hipotesis yang menyatakan bahwa konsumsi seseorang selain dari pendapatannya juga bergantung pada kejayaannya. Hal ini di mana kekayaan ini didapat dari penyisihan pendapatan yang tidak dikonsumsi, yaitu tabungan data atau dari kekayaan warisan atau turun-temurun. Tabungan ini dapat saja menjadi investasi sehingga menghasilkan aktiva, misalnya tabungan mendapat bunga dan pengambilan tabungan untuk investasi. Modigliani menganggap bahwa konsumsi tidak harus berasal dari pendapatan karena menurutnya pendapatan bervariasi selama kehidupan seseorang dan tabungan dapat menggerakkan pendapatan dari masa hidupnya ketika pendapatannya lebih tinggi ke masa hidupnya, ketika pendapatannya rendah atau sama sekali tidak ada, terutama bila sistem pembayaran pensiun menggunakan sistem lump sum atau dibayar di muka. Beberapa variabel dan indikator yang menjadi pertimbangan untuk membentuk fungsi konsumsi hipotesis daur ulang adalah model dasar sama dengan T atau umur hidup, W atau kekayaan awal, R atau jumlah tahun sampai pensiun, Y pendapatan tahunan hingga pensiun, asumsi sama dengan tingkat bunga sama dengan 0, konsumsi smoothing optimal. 4. Milton Friedman, hipotesis pendapatan permanen. Konsep konsumsi siklus hidup Modigliani menekankan bahwa pendapatan mengikuti pola reguler selama masa hidup seseorang. Sedang pada teori konsumsi pendapatan permanen memberikan penekanan bahwa seseorang akan mengalami perubahan pendapatan secara acak dan sementara dari tahun ke tahun. Saran yang diberikan oleh Milton Friedman bahwa kita harus melihat pendapatan Y saat ini sebagai jumlah dari dua komponen, yaitu dari pendapatan permanen YP dan dari pendapatan sementara YT, sehingga dapat dirumuskan dengan Y sama dengan YP plus YT, di mana Y sama dengan pendapatan saat ini, YP pendapatan permanen, pendapatan rata-rata yang seseorang mengharapkan untuk bertahan di tahun depan, YT sama dengan pendapatan sementara, penyimpanan sementara dari pendapatan rata-rata. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.